Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pertemuan Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono. Pembicaraan ini menarik teman-teman, karena kemarin itu ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 6 partai politik pendukung pemerintah minus Partai Nasdem. Pak Surya Paloh tidak diundang di acara silaturahmi di Istana Merdeka oleh Presiden Jokowi. Berarti ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024, di mana Pak Jokowi ini mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden, sehingga Nasdem tidak diundang. Padahal Nasdem ini masih koalisi pemerintah, pendukung pemerintah, tapi tidak diundang oleh Presiden Jokowi. Nah, kali ini teman-teman ada pertemuan juga antara Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun menurut Muhaimin Iskandar dalam pertemuan itu, katanya Agus Harimurti Yudhoyono kuat imannya, tidak mudah tergoda untuk gabung di koalisi yang dibentuk oleh beberapa partai pendukung pemerintah. Kenapa Muhaimin Iskandar ini bertemu dengan AHY atau dengan Pak SBY di Cikeas? Tentu saja saya pikir ini masih dalam rangka suasana Pilpres 2024 yang akan datang. Karena masing-masing koalisi ini kan berusaha untuk menambah pesertanya, membernya, untuk mendukung calon presiden tertentu. Nah teman-teman, terkait pertemuan antara Muhaimin Iskandar dan AHY, coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Poin-poin pertemuan AHY dan Caimin usai gagal kembangkan koalisi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin bertamu di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, kawasan Putri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 3 Mei 2023. Caimin tiba sekitar pukul 19.40 WIB ditemani dengan sejumlah elit PKB lainnya. Kedatangan Caimin langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, baik AHY maupun Caimin menyatakan pertemuan itu sebagai diskusi dan silaturahmi yang sehat untuk membahas masalah kebangsaan hingga politik Indonesia menjelang Pilpres 2024. Berikut rangkuman pembicaraan kedua pentolan parpol tersebut. AHY tak menampik apabila pertemuan elit Demokrat dan PKB bertujuan untuk saling menggoda dan untuk berlabuh dalam koalisi Pilpres yang sama. Namun demikian, AHY juga menegaskan bahwa diskusi mereka masih dalam batas koordinat yang wajar dan tidak saling mempengaruhi. Rasanya kita saling menggoda tadi, saling menggoda dalam arti yang baik. Artinya kami saling bertukar pikiran dan bertukar catatan. Tadi disebut diskusinya cair sekali, kata AHY. AHY melanjutkan, kendati PKB dan Demokrat saat ini berada di koalisi yang berbeda, namun menurutnya kondisi itu menunjukkan bahwa mereka sama-sama dewasa dalam berpolitik. Sementara Caimin merasa tidak saling menggoda, melainkan hanya berupaya untuk mengajak Demokrat gabung dengan koalisi besar, lantaran dirinya menilai koalisi perubahan untuk persatuan yang beranggotakan Demokrat, PKS, dan Nasdem masih belum final. Tidak ada saling menggoda, tetapi cuma mengingatkan saja bahwa manusia itu hanya bisa berusaha. Takdir di tangan Tuhan. Siapa tahu takdir kita bisa bareng padahal beda koalisi. Kira-kira begitu, kata Caimin. Kendati awalnya Caimin mengaku tidak saling menggoda, namun selanjutnya ia menyatakan partainya akan berupaya untuk menggoda Partai Demokrat. Hanya saja ia menilai iman AHY masih kuat dan tidak mudah goyah atas tawaran malam tadi. Memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai, termasuk rencana saya mempengaruhi Mas AHY. Tapi setelah ketemu ternyata imannya kuat, kata Caimin. Caimin selanjutnya berharap agar iman AHY goyah sehingga mereka dapat berlayar dalam satu koalisi yang sama. Ia juga mengaku sudah berupaya memberikan penawaran untuk Partai Demokrat. Apa ya misalnya sudah serius apa belum? Kalau bahasanya di sana jomblo enggak? Kata Caimin. Dalam kesempatan yang sama AHY membantah pernyataan itu. Menurutnya obrolan empat mata dengan Caimin tidak sampai membahas hal itu. Tidak hanya nanya gitu,
Kalau nanya gitu mungkin masih lama kita di dalam, jawab AHY. AHY selanjutnya menyampaikan partainya akan selalu membuka komunikasi politik maupun silaturahmi dengan partai lain. Ia juga menganggap diskusi dan pertemuan Demokrat dan PKB kali ini berlangsung siat dan cair. Caimin menganggap momen pertemuan kali ini sebagai nostalgia dirinya dengan Presiden RI ke-6 SBY, sebab dirinya sudah bersama dengan SBY pada periode 2009-2014 sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia. Ia juga mengaku sudah selalu menyempatkan sowan ke kediaman SBY dalam momen Idul Fitri. Caimin menganggap sosok SBY adalah guru dan senior dalam pemerintahan. Banyak sekali pelajaran bergabung dengan Pak SBY dan tadi sempat bernostalgia suka duka pemerintahan perjuangan, kata Caimin. Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengaku Caimin bukanlah orang baru di lingkaran Demokrat. Ia menyebut Caimin dan PKB sudah 10 tahun bekerja sama dengan SBY dalam 2 kali masa kepemimpinan SBY. Selain itu, AHY juga mengenang Caimin sebagai sosok yang mendukung dirinya secara penuh saat AHY pertama kali terjun ke dunia politik. Insya Allah, kebersamaan ini juga bisa kita lanjutkan dalam kesempatan berikutnya. Kendati kedua partai kami saat ini berada dalam bangunan koalisi yang berbeda, kata AHY. AHY menyebut setelah elit PKB bertemu dan berdiskusi dengan elit Demokrat dan SBY, dirinya selanjutnya menyambung pembicaraan empat mata bersama Caimin. AHY menyebut ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan empat mata itu. Pembicaraan mereka mulai tentang persamaan hingga perbedaan yang saat ini sebetulnya tidak ada yang terlalu jauh, terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai manuver politik yang begitu menentukan, ujar AHY. AHY menyebut baik PKB maupun Demokrat masih terus berproses untuk berkomunikasi dan tetap pada rambu-rambu saling menghormati pilihan dan keputusan politik masing-masing partai. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pertemuan antara PKB dan Partai Demokrat. Karena saat ini tentu terjadi komunikasi politik teman-teman, antar partai, juga antar calon presiden, antar calon wakil presiden. Dan yang urgent saat ini memang masing-masing calon presiden itu harus menentukan siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Pak Anies Baswedan sampai hari ini juga belum menentukan sikap siapa calon wakil presidennya yang akan maju di 2024. Sementara itu kalau kita lihat Ganjar Pranowo hari ini juga belum menentukan sikap juga siapa calon wakil presidennya untuk maju di 2024. Apalagi Pak Prabowo Subianto yang sampai hari ini juga belum jelas teman apakah nanti maju di 2024 atau tidak. Kalau misalkan kendaraan Pak Prabowo itu hanya Gerindra, maka tidak cukup suara untuk maju di 2024. Dan memang harus ada koalisi-koalisi dengan partai lain agar supaya maju menjadi calon presiden 2024. Jadi menurut pendapat saya sah-sah saja pertemuan antara AHY dan Muhaimin Iskandar. Hanya saja Partai Demokrat sudah punya koalisi sendiri, koalisi perubahan yang beranggotakan Demokrat, Nasdem, dan PKS. Sudah jelas teman-teman bahwa Demokrat sudah punya koalisi. Sementara Caimin koalisinya adalah Pak Prabowo Subianto Partai Gerindra. Jadi apakah nanti Pak Prabowo akan maju di 2024? Tentu ini juga kita lihat perkembangan berikutnya. Tetapi sementara ini yang muncul di permukaan bahwa Pak Prabowo ini bisa mungkin menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Padahal Ganjar Pranowo ini anggota partai, petugas partai, bukan ketua umum partai politik. Sementara kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto itu adalah ketua umum partai politik. Masa ketua umum partai menjadi calon wakil presiden dari seorang Ganjar Pranowo yang disebut sebagai petugas partai. Jadi petugas partai ini misalkan bergandeng dengan ketua umum partai, petugas dengan ketua umum. Jadi kalau kita lihat ya tingkatannya lebih tinggi ketua umum partai daripada petugas partai. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.